Ulur saya adalah Bupati dengan Pak Dandim, Pak Tomiyawaku, Pak Kapolres Waku, dan Sumbenpom, DPRD, Pak Parwanto mendukung gerakan biliar tanpa judi. Thank you Coach Andy for sending me this decision. Salam biliar tanpa judi. Udah di play? Udah. Oke, assalamualaikum, salam biliar tanpa judi. Ini hari terakhir kita di Kota Batu dan harus menyempatkan untuk membuat konten podcast. Nah, makanan datang. Makanan datang. Makanan datang. Ya. Nah, iklan dulu. Iklan dulu. Udah? Udah, kamu masih sibuk? Enggak. Nunggu aja. Nah, mungkin kita akan meminta sama Bang Hendra untuk berbagi pengalaman bagaimana dari pertama kenal biliar, kemudian menjadi salah satu distributor terbesar di Indonesia, khususnya di peralatan biliar. Nah, mungkin cerita sedikit Bang, pertama kali kenal biliar. Kenal biliar tuh mulai SMP. SMP. Itu kalau di Batu dulu, bukan di Batu sih, di mana-mana banyak yang memulai dari, kalau seumuran saya, memulainya dari bola kecil. Oh, dari bola kecil. 7 feet. Nah, waktu itu di Batu yang sampai sekarang sih pelaku usaha biliar dari dulu sampai sekarang itu masih Pak Gaib. Jadi beliau memperjuangkan menjadi ketua Popsi, karena dia juga ingin memajukan biliar di Kota Batu. Yang dulu di Batu ini banyak bola kecil. Bentar. Meja kecilnya, ya kan? Mbak, di situ aja. Sekarang, sorry ya. Sekarang hampir bola kecil nggak ada di sini. Tapi ada aja sih di daerah-daerah masih ada. Tapi jarang ya. Jarang. Terus awal mula saya menggeluti usaha ini berawal dari kita sebagai penikmat sih. Penikmat, kita koleksi beberapa stick. Terus akhirnya kita melihat di sini kok ada peluang, dan kebetulan kita ada pengalaman untuk impor juga, dan ketika ditekuni ternyata banyak yang support, nah termasuk Bang Endi juga. Nah, untuk promosinya sendiri nih Bang, kalau kita lihat kan Kota Batu ini termasuk biliarnya cuma ada satu di tempat Pak Gaib kan? Iya. Tapi kok bisa dibilang menguasai pasar di seluruh Indonesia, bahkan hampir udah ke Asia juga mungkin. Gimana itu cara promosinya awalnya? Kalau saya kan, kalau Pak, jadi gini, saya dulu ada tempat untuk latihan sendiri. Terus saya ketika membeli barang itu juga saya pelajari. Ketika saya jadi penikmat, terus kita belajar produk, dan kebetulan kita juga belajar tentang cara bermain biliar. Dan dari situ kita lebih mengetahui produk itu sendiri. Mulai dari kelebihan kekurangan stick, master tip, karpet, mungkin meja. Nah, terus kalau dari sisi promosi itu sambil jalan aja sih. Sambil jalan, karena kalau kita sih lebih ke regenerasi atlet ya. Visi misinya itu ke regenerasi atlet. Jadi sebenarnya barang ini sebagai media aja. Iya, jadi terkadang itu saya sebelum usaha ini juga sering sponsorin orang. Sponsorin pemain, terus pemain senior, pemain junior pun, bahkan bahkan ada pemain-pemain yang nggak bisa main tapi dia punya semangat, itu kita support. Sebelum saya berkecimpung di usaha ini, karena niat kita ini apa yang bisa kita berikan itu aja. Kalau untuk produk pertama kali apa Karabau yang pertama kali dijual? Kamikaze sih. Kamikaze itu. Kamikaze. Kita berangkat dari Kamikaze. Berarti dari tip dulu ya? Dari tip, terus akhirnya setelah dari tip itu langsung saya ke meja biliar. Shinji. Langsung ke meja biliar, terus habis itu ke Q-Tech, G-Flower. Jadi semuanya mengalir aja sih, mengalir aja. Tapi selain dari jadi distributor, sebenarnya Bang Hendra ini pemain juga ya?
pemain biliar iya, cuman saya nggak fokus ke atlet karena ya kita sadar diri karena kita waktu untuk latihan juga terbatas. Tapi sampai bela-belain belajar online di Amerika gitu. Karena penikmat. Oh, penikmat. Jadi Sebenarnya untuk apa itu? Untuk diri saya sendiri? kepingin tahu. Oh. Saya kepingin tahu bola ini kok bisa begini, diapain sih gitu. Nah, saya belajar sama beberapa teman-teman senior. Ya dia melatih basic sih, stop ball. Cuman yang saya cari bukan itu aja. Saya ingin tahu bahasanya itu bola putih ini larinya kemana. Kita lihat di YouTube kan orang main kok enak banget, tapi kita nggak bisa. Ternyata ada step-step yang harus dipelajari. Teknik, disiplin, sama kita harus teliti. Jadi biliar ini nggak bisa dikatakan olahraga yang main langsung bisa, nggak bisa. Oh, berarti teori itu penting ya? Penting sekali. Jadi memang ketika kita menguasai teori, larinya jadi insting, feeling, acuan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu pukulan, kita nggak punya dasar, jadinya kira-kira. Nah itu kalau dibuat turnamen bahaya itu, bahaya sekali. Sedangkan ketika turnamen ini kita dituntut untuk presisi, apalagi ada bola-bola problem. Nah kita dituntut untuk teliti, makanya jam terbang itu perlu. Kenapa perlu? Karena kondisi rumah biliar di Indonesia ini meja biliarnya itu kadang satu rumah biliar mejanya itu karakternya beda-beda. Ada yang banyak kenceng, ada yang karpetnya baru diganti satu, yang satu belum, ada yang bolanya original, yang satunya masih lama. Jadi itu yang membuat jam terbang diperlukan. Kalau menurut Bang Hendra lebih penting mana nih? Belajar dulu jadiin mental kemudian ikut tanding, atau ikut tanding dulu untuk jadiin mental? Kalau ikut tanding jadiin mental ini saya nggak setuju. Oh, nggak setuju ya? Karena apa? Belum punya bekal kok sudah tanding. Nanti kasihan. Begitu kalah, terus nggak ada mentor. Kalau ada mentornya mungkin masih oke. Jadi masih, oh ini loh kamu salahmu gara-gara ini. Jadi nggak gentayangan gitu loh. Tapi kalau kita sama kayak saya aja lah. Saya dulu nggak bisa apa-apa, berani ikut turnamen. Jadi ayam. Dan itu saya alamin sendiri. Tapi kalau kita punya bekal, kita latihan, terus ada mentor. Terus kita ajak turnamen di kelasnya. Kalau memang, kan ada turnamen ya, turnamen di keempat, handicap 5, handicap 4, 5, 6, 7. Nah, mungkin kalau diikutin yang pemula non juara mungkin masih oke. Tapi kalau diikutin yang open non handicap lah, ini saya tuh pernah ikut di Bali Open. Mungkin pemula satu-satunya dari Jaya cuma saya. Tahun 2017. Ya jadi ayam. Dan nah kalau itu saya waktu itu sudah bisa bermain biliar, tapi saya pingin tahu. Saya pingin mengukur, lah itu mungkin masih oke. Oh ternyata saya kalahnya di sini. Dan kita siap menerima konsekuensinya bahwa kita pasti kalah karena yang datang Filipina non handicap. Ya kan, kalau mau menang ya berat. Berarti mending dalami teori Dulu, kuasai mental teori tadi. Terus jadi mental gini. Kalau menurut saya mental itu akan terbentuk ketika skill kita, ketika kita punya skill. Oh, berarti contoh kita mukul bola spot, skor hil-hil, final. Nah, kita tahu tekniknya dan kita drill terus. Nah, ketika turnamen dapat bola itu, mental kita akan terbentuk. Karena apa? Oh, ini sering saya latih nih. Saya mukul bola ini sering masuk. Yang terjadi apa? Dia akan fokus. Oh, jangan sampai nggak masuk ini bola latihan saya. Kalau sampai nggak masuk, ya udah mau gimana lagi. Tetapi kalau kita memiliki tahapan-tahapan, mulai kuda-kuda, terus kita teliti, kita lihat titik masuknya di mana, terus kita tahu speednya berapa. Nah, itu kemungkinan nggak masuk itu kecil. Terkadang ada kan kita lihat pemain bolanya nggak susah, tapi nggak habis. Kenapa ya? Karena dia nggak mau lihat zona.
mukulnya terlalu cepat, akhirnya parkirnya jelek. Jadi banyak faktor sih kalau turnamen. Kalau untuk kuda tingkat pelatnas nih Bang, sebenarnya apa yang mempengaruhi pemain itu bisa kalah, sedangkan mungkin mental udah bagus, teknik udah mungkin hampir 100% sempurna. Apa yang bedakan? Kalau kita bicara pelatnas, kalau saya sih sebagai pengamat ya, karena kan saya sendiri juga belum pernah ada di sana. Cuman saya sering sharing sama teman-teman pelatnas juga, dan kita juga lihat, jangankan pelatnas, juara dunia aja mereka sama-sama bagusnya, tapi kenapa kok kalah ya? Karena turnamen yang diambil juaranya cuma satu. Pasti kalah, ya kan? Nah, tetapi kenapa kok yang juara satu itu ya? Karena dia berhasil, menurut saya dia mencari peluang. Misalkan ini bolanya nggak bisa di fight, ya nggak dipaksakan, dia mungkin jaga bola dulu. Begitu bola buka ya memang sekelas mereka harus habis. Yang membuat mereka kalah mungkin terlena, bolanya terlalu mudah, dia spekulasinya terlalu tinggi, akhirnya bola mudah nggak masuk. Kan kita sering juga lihat di YouTube itu, bola-bola mudah malah nggak masuk. Bola mudah dia bisa masukin, tapi karena bola lainnya mudah, dia nggak lihat zona parkir, dikira-kira. Akhirnya bola ini gampang jadi susah, kena pressure nggak masuk, kehilangan poin. Kalau menurut pengamatan saya sih itu. Kalau untuk ya dipersingkat aja ya, mau makan juga ini. Ya, ya. Untuk setuju nggak judi itu naikin mental? Kalau kita bicaranya sama orang Filipina, mereka akan setuju. Kenapa? Karena mayoritas di sana memang judinya dibilat sama ayam. Kalau di Indonesia kan itu termasuk kategori ilegal, ya kan? Nah, rata-rata orang kalau bilang judi itu bisa menaikkan mental, ya karena mereka merasa mereka sering bertanding dengan pressure. Akhirnya apa? Telitinya dapat. Nah, mungkin asumsinya mereka seperti itu. Tapi kalau menurut pandangan saya, karena saya nggak berjudi, itu bisa ditutupin dengan kita berlatih. Nggak judi pun tetap bisa. Contoh, kita kasih contoh jangan yang tanggung-tanggung. Kopindi itu nggak judi loh. Nggak judi tuh? Nggak judi. Mana pernah lihat Kopindi money game? Ada nih yang nggak judi. Ada. Tapi juara dunia ada. Juara dunia ada. Nah, tetapi kalau kita ngomong Chang Junglin, Carlo Biado, dia memang money game semua. Judi semua. Shin Van Boening itu kalau money game juga serem. Nah, Aloysius Siap apalagi. Tetapi mereka ini judinya bukan judi yang liar ya. Jadi gini, judi ini ada kategori gini Bang Endi. Kita bermain, yang kalah anggap 1 juta, 20 juta, 50 juta, sesuai kemampuan. Atau bahkan mereka ini kadang cuma diaduin aja. Dia cuma diaduin aja dapat persentase yang bermain di belakangnya gitu loh. Yang bermain di belakangnya. Misalkan nih sponsor. Ya dia main aja. Kalau menang dia dapat hasil, akhirnya mereka menganggap ini pekerjaan gitu loh. Nah, itu yang kita mau menghindari ya, menghindari bagaimana. Tapi kalau kita bicara judi bisa menjadikan orang sang juara, ini saya juga nggak tepat juga gitu loh, nggak tepat. Karena Kopindi sendiri sampai sekarang sepengetahuan saya dia nggak money game. Sepengetahuan saya. Dan nggak ada sih. Mana-mana ada Kopindi money game. Jadi belum pernah ada. Ya? Mending latihan ya. Kalau saya lebih latihan, terus sparring tanding. Nah, terkadang sparring tanding ini kenapa kok penjudi ini menganggap bahwa berjudi menaikkan skill? Karena kalau kita sparring tanding nggak ada pressernya, mereka menganggap bahwa ini cuma main-main aja. Kalau saya daripada berjudi, jam terbang turnamennya dibanyakin ketika skillnya sudah mumpuni. Tetapi cobalah di kelasnya dulu, jangan masuk di kelas yang handicap. Tetapi kalau dia udah sering juara di handicap 45,
Ketika ada open, bolehlah dia ikut. Nah, dari situ dia dapat pelajaran berharga. Waduh, saya kalah cuman gara-gara ini. Lah itu nggak bisa dibeli itu. Nggak bisa dibeli itu. Jadi kita punya skill. Kita punya materi, punya guru, punya mentor. Tapi kita malas latihan. Percuma. Jadi banyak faktor, Bang. Banyak faktor. Kemarin belajar di Amerika ngabisin biaya berapa, Bang? Kurang lebih. Karena online ya. Kalau online itu dia per jam 750.000. Ngabisin berapa jam? Kurang lebih habis 75 juta saya. Kurang lebih. Untuk materi biliar. Materi dari dasar sampai strategi. Mulai safety, zona parkir, terus cara mengatasi pressure. 75 juta ya. 75 juta. Dan dibagikan ke saya. Oh, cuma-cuma. Cuma-cuma. Ke siapapun cuma-cuma saya. Iya. Ke siapapun Ya, cuma-cuma. terima kasih. Jadi Karena memang apa tujuan kita kan memang apa ya? Supaya yang bisa bermain biliar ini ya. banyak. Dan juga mungkin Bang Hendra nggak cukup waktu untuk mengajar kali kan. Nah, kan bisa. Dari saya. Ya, bisa. Ya mungkin kita stop mau makan, Bang. Ya, Mungkin boleh. kasih apa semangat dulu untuk adik-adik atau quote-nya dari Karabau Biliar. Kalau Ini request Pak Ahmad juga ada minta quote, nanti fotonya dibingkai katanya. quote itu apa ya maksudnya? Kata-kata mutiara Kalau kata-kata mutiara yang saat ini itu terbesit saya singkat CFI. apa itu? Karabau for Indonesia. Oh, Itu aja sih. itu aja cukup. Itu aja cukup. Ya. Kita ilmu biliar kita belajar karena for Indonesia ya kita bagikan aja. Quote-nya sih itu. Oke lah. Cuman kalau pesan untuk pemula-pemula yang baru belajar, basicnya aja dikuatin. Rajin latihan, disiplin, itu aja. Jangan malas. Jangan malas, karena yang tua-tua aja ini masih latihan. Iya. Kita Saya masih- aja latihan sampai ke sini. Iya. Kita pun juga masih belajar. Iya. Terbentur waktu aja sih. Iya. Itulah. Oke, mungkin itu saja ya. Thank you, Bang. Oke, sama-sama. Cukup sekian. Salam biliar. Salam biliar tanpa judi. Oke, maka pindah lagi, Bang. Itu tadi udah kerekot atau belum ya? Sudah, itu ada operator. Oh, ada. Thank you. Nah, pindah sini sekarang makanannya. Di situ aja. Lagi. Pindah ke sana kita.